Shalom Bu Murni dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mira Olivia Tepu. Shalom, perkenalkan nama saya Frinkesya Priantono. Perkenalkan, saya Gabriela Giovanni. Perkenalkan, nama saya Seren Gasela Putri Violeta. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nugraha Christian dengan NIM 2107 1010 1416. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberkati manusia dengan bermacam-macam berkat. Salah satunya adalah akal dan kemampuan untuk berpikir. Namun bagaimana jika manusia menggunakan akalnya tanpa kejujuran? Maka manusia akan melakukan sesuatu hal yang di luar firman. Salah satunya adalah korupsi. Korupsi yang kasusnya marak terjadi dan jadi perbincangan hangat ini sebenarnya sudah terjadi dari zaman dahulu, bahkan dari zaman perjanjian lama. Menurut 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20-23, singkat cerita saat itu Nabi Elisa diberi persembahan karena sudah mau membantu menyembuhkan penyakit dari Naaman. Namun Elisa menolak persembahan itu. Karena tahu Elisa menolaknya, maka Gehazi yaitu abdi Elisa menyusul Naaman dan memakai nama Elisa untuk menerima persembahan itu kembali. Tindakan Gehazi adalah salah satu contoh bentuk dari korupsi. Tidak puas dengan hasil yang dimiliki. Berkat yang Tuhan sudah berikan sesuai dengan porsi dan kebutuhan kita masing-masing. Tetapi karena sifat kedagingan manusia, manusia cenderung menginginkan lebih dari apa yang Tuhan berikan. Contohnya saja adalah salah satu anak Tuhan yang bernama Juliani Batubara. Dia menginginkan lebih dari apa yang dia miliki sebagai seorang menteri dan akhirnya dia melakukan tindak korupsi. Namun Tuhan tentu saja tidak akan tinggal diam. Karena kasih Tuhan pada dia, maka Tuhan mengizinkan Juliani dipenjara 12 tahun karena telah melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan kedua yang membahas tentang memandang milik orang lain. Nah, karena sifat dasar manusia ini adalah rakus atau ingin memiliki semuanya, jadi sifat korupsi itu tidak lepas daripada manusia. Seperti dijelaskan kejadian pasal 3 yang mengisahkan tentang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dikarenakan tergoda oleh iblis. Itu adalah cikal bakal dari korupsi. Kenapa? Karena Adam dan Hawa mengingini milik orang lain atau milik Tuhan yang akhirnya menjadi sebuah korupsi dan jatuh dalam dosa. Kami sebagai orang Kristen harus menolak tindakan korupsi, karena itu adalah perbuatan yang melanggar hukum Allah dan menunjukkan sifat ketamakan manusia. Di dalam Lukas 12 ayat 15 dikatakan bahwa kita harus berjaga-jaga pada ketamakan karena hidup seseorang tidak tergantung pada kenyataan itu. Sebab orang yang tamak akan terkutuk. 2 Petrus 2 ayat 14. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan dan orang Kristen? Cukupkanlah diri kita sendiri dengan apa yang ada pada kita. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita untuk mencukupkan diri sendiri di dalam doa Bapa kami Matius 6 ayat 11. Dan juga tertulis dalam perjanjian lama Keluaran 16 ayat 16-20, yaitu bangsa Israel yang diberikan mana oleh Tuhan dan mereka diminta untuk mengambil sesuai dengan porsi dan kebutuhannya masing-masing. Tetapi jika ada yang menimbunnya, maka mana itu akan menjadi busuk dan berulat. Hal itu sama seperti hasil korupsi. Hasil korupsi itu tidak baik. Tidak baik untuk kita dan juga tidak baik di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Kehidupan kita sebagai anak Tuhan sudah diatur dalam firman Tuhan, terutama ketika Tuhan sudah mengeluarkan 10 perintah Allah secara tidak langsung
Larangan untuk melakukan korupsi tertulis dalam Keluaran 20 ayat 15 dan 17. Supaya hidup kita takut akan Tuhan, kita harus dekat dengan Tuhan. Jangan sampai menjauh dari Tuhan. Jika kita sudah menjauh dari Tuhan, maka akan jadi bahaya untuk iman kita. Bersyukur, Tuhan sudah memberikan porsi sesuai kebutuhan, bukan keinginan kita. Sebagai anaknya, kita harus bersyukur dengan apapun yang diberikan oleh Tuhan, karena yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Banyak orang menggantikan kata Tuhan dengan kata yang di atas. Contoh kalimat adalah terserah apa yang di atas. Itu kita harus fokus pada kerajaan Allah. Jadi ketika kita menghadap ke atas, jangan kita melihat apa yang di atas kita. Contohnya seperti Crazy Rich. Tetapi kita melihat apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Serta untuk refleksi diri ketika sudah marak kasus korupsi dan darurat sikap jujur di dunia, maka kita sebagai anak Tuhan yang diberkati dan memiliki tameng firman Tuhan, kita harus menjadi contoh dalam dunia ini, seperti jadilah terang dalam kegelapan, diambil dari Matius 5 ayat 14, dan janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuanmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.